Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah pada hari ini bertemu lagi dengan Bu Devi. Dan pada hari ini secara bersama-sama kita akan mempelajari tentang puisi dan prosa. Puisi merupakan sebuah karya sastra dan prosa adalah uraian kata-kata dari puisi yang dapat dijadikan sebuah cerita. Nah, untuk lebih lengkapnya, mari kita simak sama-sama ya video berikut ini. Selamat menyaksikan. Halo, bertemu lagi dengan Bu Devi. Dan hari ini kita akan membahas tentang puisi dan prosa. Apa sih itu puisi dan prosa? Kalian tahu nggak apa itu puisi dan prosa? Nah, kira-kira puisi dan prosa itu sama nggak ya? Ternyata puisi dan prosa itu tidak sama. Nah, apa ya bedanya? Yuk kita lihat sama-sama ya. Puisi merupakan karya sastra yang terikat baris, bait, rima, dan irama, dan disusun dengan pilihan kata yang dapat membangkitkan imajinasi. Nah, di sini kita lihat ada 5 ciri puisi. Yang pertama, memiliki rima dan irama. Nah, di sini terdapat sebuah contoh puisi yang berjudul Tangisan Air Mata Bunda. Di sini kita bisa melihat bahwa puisi ketika dibaca memiliki rima dan irama, berbeda dengan ketika kita membaca cerita. Nah, kali ini Ibu akan membacakan puisi yang berjudul Tangisan Air Mata Bunda. Dalam senyum kau sembunyikan letihmu, derita kala siang dan malam menimpamu. Tak sedetik pun menghentikan langkahmu untuk bisa memberi harapan baru bagiku. Nah, itu adalah contoh dari rima dan irama dalam puisi. Jadi sangat terlihat berbeda ketika kita membaca puisi dengan membaca cerita atau paragraf. Nah, kemudian kita lihat ciri puisi yang kedua, yaitu terdiri dari beberapa baris dan bait. Mari kita perhatikan dengan puisi yang ada di sini hanya memiliki satu bait. Dan kita lihat ada berapa baris ya. 1, 2, 3, 4. Nah, berarti ada 4 baris dalam puisi ini. Dan selanjutnya yang ketiga adalah memiliki makna yang kiasan. Ciri yang ketiga ini bahwa puisi memiliki makna yang kiasan. Makna kiasan apa sih? Jadi makna kiasan itu adalah makna yang bukan sebenarnya. Contoh di baris yang pertama, dalam senyum kau sembunyikan letihmu. Nah, dalam kalimat ini pengertian yang sebenarnya adalah keletihan yang dirasakan oleh Bunda yang tidak pernah ditampakkan atau tidak pernah ditunjukkan dalam kehidupan, hanya ditampakkan dalam senyuman. Jadi ini makna kiasan dalam sebuah puisi. Kita lihat lagi, ada contohnya lagi tidak ya? Kemudian ada di kalimat atau baris yang ketiga, tak sedetik pun menghentikan langkahmu. Nah, ini pun merupakan makna kiasan. Jadi, maksud dari kata atau dari baris ini adalah tak sedetik pun, tidak sedikit pun dapat terlihat atau dapat menghentikan langkah
dari bunda atau menghentikan upaya dari seorang bunda. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan makna kiasan. Kemudian ciri yang keempat, puisi memiliki amanat. Nah, amanat adalah pesan kebaikan yang ada dalam sebuah puisi. Kira-kira di puisi ini amanat apa ya yang ingin disampaikan oleh si penulisnya atau si pembuat puisi? Ada yang tahu tidak? Nah, di sini terdapat amanat bahwa seorang bunda memiliki pengorbanan yang sangat banyak, sehingga orang tua atau bunda sangat berjasa bagi kita. Walaupun dengan penuh derita, walaupun dengan penuh letih, bunda akan selalu memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Sehingga amanat yang disampaikan adalah kita harus berbuat baik kepada bunda, karena bunda selalu memberikan apa saja untuk harapan baru bagi kita. Nah, itu adalah amanat dari puisi yang disampaikan dalam puisi Tangisan Air Mata Bunda. Kemudian ciri yang terakhir adalah puisi memiliki pilihan kata imajinasi. Nah, di sini banyak sekali ya contoh kata-kata imajinasi. Contohnya, memberikan harapan baru bagiku. Ini adalah kata imajinasi dalam puisi ini. Kemudian tak sedetik pun. Selanjutnya, anak-anak, semoga bisa memahami ya apa itu puisi. Dan sekarang Ibu ingin menjelaskan tentang prosa. Apa sih prosa? Prosa merupakan karya sastra yang disusun dalam bentuk cerita. Nah, di sini terlihat ya bedanya puisi dengan prosa. Nah, di sini juga terdapat ciri-ciri prosa. Yang pertama, prosa memiliki alur cerita. Kemudian yang kedua, di dalam prosa ada tokoh dan penokohan. Lalu yang ketiga, prosa memiliki sudut pandang. Dan yang keempat, ada latar belakang dalam penceritaan. Dan yang terakhir adalah prosa memiliki amanat. Nah, untuk amanat sama dengan ciri-ciri puisi ya, sama-sama ingin menyampaikan sebuah amanat atau pesan baik dalam tulisannya kepada pembaca. Baik, kita lihat contoh dari sebuah prosa ya. Dari puisi Tangisan Air Mata Bunda, kita bisa buat menjadi sebuah prosa. Nah, bagaimana ya caranya? Caranya di sini ada tahapannya. Yang pertama, kita harus menemukan kata sukar dalam puisi. Nah, yang terdapat kata sukar yang terdapat dalam Tangisan Air Mata Bunda, yang pertama adalah kata bunda. Kata bunda dalam prosa bisa kita ganti menjadi kata ibu. Kemudian kata kala diganti menjadi kata waktu atau ketika. Kemudian yang kedua, kita bisa menggunakan penambahan kata-kata dan tanda baca yang sengaja dihilangkan pada puisi, lalu dimunculkan lagi dalam prosa. Kita lihat di sini, kata-kata dalam senyuman, kau sembunyikan letihmu, diganti kata-katanya, walau ibu tetap tersenyum walaupun dalam kondisi letih. Meskipun bekerja keras, nah kata derita kala diganti dengan ketika. Ketika siang dan malam tidak pernah sedetik pun ia menyerah. Kemudian di sini ada kata menghentikan langkah diganti dengan kata menyerah ya. Lalu
Lalu untuk kata untuk bisa memberi harapan baru diganti kata-katanya diganti menjadi untuk tetap bisa memberikan harapan baru bagi anaknya. Kata aku atau bagiku diganti menjadi kata anak. Nah, ini adalah proses merubah dari puisi menjadi sebuah prosa. Sehingga ketika membacanya akan menjadi sebuah cerita yang tidak memiliki rima dan irama seperti yang terdapat dalam puisi. Nah, kita lihat hasil dari prosa yang kita buat dari puisi. Ibu tetap tersenyum walaupun dalam kondisi letih, meskipun bekerja keras ketika siang dan malam, tidak pernah sedetik saja ia menyerah untuk tetap bisa memberikan harapan baru bagi anaknya. Nah, sehingga ketika membaca prosa, kita seperti membaca cerita ya, tidak ada lagi penggunaan rima dan irama. Kemudian kita lihat di sini ada alurnya, lalu ada tokohnya itu ibu dan anaknya, dan tidak ada makna kiasan yang terdapat dalam prosa. Jadi semua yang terdapat dalam cerita ini menggunakan kata-kata yang sebenarnya. Contohnya di sini ada kata kondisi letih. Ini adalah kondisi yang sebenarnya. Lalu bekerja siang dan malam. Nah, ini sudah diganti dengan kata yang sebenarnya ya. Kalau yang di puisi itu kalimatnya derita kala siang dan malam menimpamu. Kemudian diganti dengan kata yang sebenarnya. Meskipun bekerja keras ketika siang dan malam. Jadi, itu salah satu cara untuk mengubah puisi menjadi prosa. Ya, semoga bisa lebih dipahami ya anak-anak. Dan selanjutnya kita akan mencoba melakukan latihan bersama-sama. Nah, di sini ada satu buah puisi yang berjudul Segelas Air untuk Ayah oleh Kak As. Seperti yang tadi sudah kita pelajari, bahwa puisi memiliki rima dan irama, terdiri dari baris dan bait, memiliki makna kiasan, ada amanat yang terdapat di dalamnya, dan juga ada kata-kata yang membangkitkan imajinasi. Nah, sekarang kita lihat puisi Segelas Air untuk Ayah. Silahkan anak-anak perhatikan ada berapa baris ya dan berapa bait yang terdapat dalam puisi ini. Baik, di sini ternyata kita lihat puisi ini terdiri dari baris yang berbeda-beda setiap baitnya. Nah, di bait yang pertama terdiri dari 2 baris. Kemudian bait yang kedua terdiri dari 2 baris. Bait yang ketiga ternyata ada 6 baris. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, jadi ada 6 baris. Bait yang keempat terdiri dari 1 baris. Dan bait yang kelima terdiri dari 4 baris. Jadi ini termasuk puisi bebas. Jadi bait dan barisnya memiliki jumlah yang tidak sama setiap barisnya dan setiap baitnya. Lalu terdapat pesan yang terdapat dalam puisi ini. Kira-kira ada yang tahu apa pesan yang terdapat dalam puisi ini? Nah, iya, di puisi ini adalah terdapat pesan bahwa seorang ayah begitu bekerja keras dalam mencari nafkah untuk keluarganya. Oleh karena itu, kita harus bisa berbuat baik kepada ayah. Itu adalah amanat yang terdapat dalam puisi ini. Lalu, bagaimana contoh prosanya? Yuk kita simak sama-sama ya. Nah, di sini dari puisi ini prosanya kurang lebih adalah seperti ini. Seperti pada tulisan yang ada di sini ya.
segelas air untuk ayah. Ketika aku melihat ayah pulang bermandikan keringat, aku tahu ayah pasti lelah. Aku kasihan melihat ayah karena harus pergi pagi hari dan baru pulang jika sore tiba. Semua itu dia lakukan untuk mencari uang. Andai aku sudah besar, aku akan menggantikan tugas ayah untuk menghidupi keluarga. Tetapi sekarang ini aku masih agar rasa lelahnya hilang. Nah, ini adalah contoh prosa dari puisi yang berjudul Segelas Air untuk Ayah yang dibuat oleh Kak As. Nah, kita lihat ya, kata-kata kala diganti menjadi kata ketika. Selanjutnya kata apa lagi ya yang dirubah? Yaitu kata untuk bermandikan keringat, aku tahu ayah pasti lelah. Ini masih sama dengan yang ada di puisi. Selanjutnya kata engkau diganti menjadi kata ayah, karena seperti kita tahu bersama bahwa ciri dari prosa adalah adanya kata atau adanya tokoh. Nah, di mana tokoh di sini adalah ayah, sehingga kata engkau yang bermakna kiasan dirubah menjadi subjek, yaitu kata ayah. Lalu kata apa lagi ya, atau kalimat mana lagi ya yang dirubah? Di sini ada kata aku kasihan melihat ayah. Di sini terdapat kalimat aku kasihan melihat ayah karena harus pergi pagi hari dan baru pulang jika sore tiba. Nah, jika di puisi kita perhatikan di sini tidak terdapat kata aku dan di sini ditambahkan kata aku. Nah, anak-anak sekarang silahkan berlatih ya mengganti sebuah puisi atau merubah puisi menjadi sebuah prosa. Nah, di sini Ibu sudah menyediakan latihan untuk kalian coba di rumah ya, bagaimana merubahnya dari puisi menjadi sebuah prosa atau membuat sebuah prosa berdasarkan puisi yang sudah ada. Selamat mencoba ya. Terima kasih. Nah, bagaimana? Apakah sekarang sudah bisa dimengerti tentang bagaimana membuat prosa dari sebuah puisi? Nah, untuk lebih dipahami lagi, Bu Devi sudah menyediakan tantangan bagi anak-anak untuk berlatih membuat prosa dari puisi. Selamat mengerjakan ya, dan semoga lebih bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.